ไปเลยวิเคราะห์ไปเลยนะ Before start this night chaos, let me know. Aku lagi bersama siapa di sini? Utkarsa. Oke, panggilnya berarti Utkarsa ya. Oh, berarti aku tadi salah nyebutnya Yuti Karsa. Oh, ya. Utkarsa. Not English. Oke. Utkarsa. Oke. Nah, sejarahnya gimana sih teman-teman bisa akhirnya nge-building Utkarsa ini? Oh ya. Oh, itu udah enggak. Jadi nggak usah dipegang. Ini serba salah. Gak apa-apa, jangan kalah-kalah mas. Salting apa? Jadi terbentuknya Utkarsa itu untuk namanya sebenarnya kepikirannya di 2017-2018. Oke. Untuk kepikiran memakai nama Utkarsa sebenarnya oke. Jadi dimulai workshop itu di 2015 antara 2016. Kemudian mulai nge-build di 2018. Tapi terbentuknya Utkarsa itu sendiri waktu pandemi di 2020 pertengahan. Oh. Waktu itu formasi awal kita ada Pura di gitar lead, terus Mas Guplo di rhythm, terus Mas Eta di drum, saya di vokal, sama mana? Avan di bass. Terus seiring berjalannya waktu, Mas Guplo digantikan sama siapa? Mas Reza. Reza langsung ya. Mas Reza. Jadi di posisi rhythm itu ada pergantian lah di 2021. Setelah itu sempet di 2021 akhir itu posisi bass Utkarsa kosong Ya. sampai di 2000 kita ketemu berapa? 2022 akhir 2023 kali ya? 23. Oh iya 2023 ya. Jadi kosong 2 tahun posisi bass. Jadi selama 2 tahun Utkarsa di posisi bass selalu pakai adisional. Oke. Adisional di 2023 baru ketemu. Mas Indra. Jodoh. Oke. Kalau Utkarsa sendiri waktu itu menamainya karena jadi kan saya kayak sering mengobrol dengan diri sendiri ya. Gendeng aku asli yo. Jadi bahwasanya waktu itu obrolan yang saya tangkap adalah permasalahan manusia itu ternyata lebih banyak berbicara tentang kesadaran. Oke. Awareness. Ya, jadi terproduknya usaha Utkarsa sebenarnya bentuk intervensi sebenarnya. Oke. Jadi bagaimana dalam proses building terus workshop juga bagaimana kita kayak merawat kesadaran atau menumbuhkan kesadaran itu seperti apa sih? Jadi banyak. Kalau Utkarsa secara workshop malah kita awal-awal tuh jarang berbicara tentang masalah teknikal atau apa, jadi lebih ke pendekatan secara personal. Jadi buildingnya selain secara teknikal bermusik, kita juga membuilding secara personality ya. Heart to heart gitu. Ya betul. To heart, yes. Alright. Ayo kami punya ganti nama aja deh. Kami punya moto kalau kita setuju sama pendapat alright. Alright. Oke. Gitu. Setelah itu posisi Mas Reza kan cepet ya di 2000 Posisi gitar. 2000 Posisi gitar kosong. Lomba tengah. oh iya kah? Iya. Ya intinya posisi gitar kosong. Habis itu siapa yang masuk? Itu Pura dulu. Ayo boy, ayo, diskusi dulu ya wes. Apa ya wes? Ayo. Lupa ya. Pura ya. Sampai lupa. Intinya banyak rotasi Dinamika personil. band ya? Ya, Karena sama Mas Guntur. Oke. impor dari Jepang. Makanya si band ya. Dia nggak bisa. Timnas Ya. U27. Dia masih satu angkatan sama Subasa Ozora. Dan ya setelah itu dibantu sama seringkali kita dibantu sama Ya. Jadi kalau ibaratnya Utkarsa itu ada tim A sampai Z. Misalkan ada Sub
subunit gitu ada ya? Misalkan ada Bahkan setelah Z pengennya kita ada. Gokil. Keren banget. Oke. Ya ini Kak siapa ceweknya? Di 2024 ya. Untuk mengisi clean vokal cewek. Karena kalau dia nyanyi kita bosan juga lah ya. Oke, butuh ini ya, Apalagi cewek Mas Eta yang nyanyi, aduh jangan sampai ya. Lebih baik kita meme aja yang nyanyi. Oke. Oh ini Kak Mimi ya? Oh ya, kita kenalan dulu tadi. Oke. Ini Dari kiri dulu. saya Indra. Banyak dulu. Oh ya, Mbaknya dulu siapa? Enggak, Iya, namanya. Alfi. Oh, Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Hai. Saya Indra di bass. Oke, Saya Guntur di gitar. gitar. Saya Mimi di additional backing vokal. Oke. Saya Jasmine di gitar. Saya tak di drum. Oke. Oke, itu Ini bagus. Saya Salkan. Oh ya. Aku udah kenal Kevin pada vokal. saya Kevin. Pada vokal dan tarian pembuka. Oh, yang pakai topeng tadi ya. Iya, Oke, itu dia kita juga. Dia juga loh. Kamu nggak bingung kan, Mbak? bingung. Oh, bingung. Jadi yang lari sama yang nyanyi dia juga. Bingung tadi sempat yang pakai topeng. Sebenarnya kalau dia adalah amuba, dia bisa membagi diri dia jadi satu band gitu bisa. Gokil. Nah, ada Apalagi? ada rencana bikin lagu baru atau tur kemana gitu? Pastinya ada. Bagaimana Mas Indra? Jadi secara diskografi, Utkarsa sudah pernah rilis satu single yang aku belum sempat gabung ke Oke. mereka. Judulnya Sambat Semar, itu sudah ada di DSP. Cuma setelah berbagai pertimbangan, kami ingin membuat single itu kami remake yang versi baru. Karena ada beberapa pertimbangan dari segi aransemen atau dari segi produksinya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau dengerin Utkarsa, kami akan bulan ini kan November ya. November. Video ini di tag November, Desember kami akan rilis sebuah single baru lagi. Wes. Nah, stay tune. Desember ya. Alright. Lalu akan ada single kedua, single ketiga. Nanti insya Allah antara single keempat atau single kelima itu barengan sama album. Oke. berarti Jadi udah- kalau ada album kita bisa bergerak lagi gitu. Oke, boleh banget. Begitu sih, Nanti Mbak Alfi. podcast kesini lagi boleh, Bang. Nah, itu dia untuk promosi ya guys ya. Boleh banget. Oke, next questionnya ini pro atau kontra sih sama AI music gitu? Kamu dulu, Vin. Dari sudut pandangmu, POV-mu tentang AI bagaimana? Jadi kalau secara average pro dan kontra kan pasti ada. Jadi ketika menurutku ya, ketika menggunakan AI apapun itu, terutama musik, jadi paling tidak kita menggunakannya jika secara bijak, ya akan menjadi manfaat yang baik juga. Jadi banyak hal-hal yang maksudnya memudahkan kita dalam segi workshop atau dan lain-lain. Kita terbantu dengan AI meskipun kita belum mencoba ya workshop menggunakan AI. Jadi harapannya mungkin jadi pro-nya banyak membantu sih, membantu. Kalau kontranya jika dalam artian cara menggunakan AI itu ya apa? Keyword apa namanya? Nge-prompting. Prompt. Jadi semisalkan setauku kan dari teman-teman jika nge-prompt atau apa-apa dan dia mendapatkan feedback entah itu dalam muatan satu lagu atau apa-apa, semisalkan jika kita berbicara tentang secara pengkaryaan ya, secara pengkaryaan, secara organiknya, menurut saya hal itu menurutku kurang ya bisa dikatakan kurang etis juga jika dalam artian Kalau semuanya pakai AI gitu ya. ya apalagi Nggak boleh ya? diperjualbelikan ya, maksudnya Komersil. benar secara komersil ya sayang, Ya. sangat disayangkan. Oke. Aku ada pendapat juga sih. Jadi begini, Mbak. Zaman dulu orang analog semua. Oh, mixing pakai analog alat-alat. Lalu muncul mixing digital. Yes. Kompresor, EQ itu digital. Nah, orang-orang analog ini sangat skeptis pada digital. Apaan tuh? Tidak bisa mengejar suara analog yang asli ini kalau mixing. Oke. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu, Juga ya? orang pakai digital semua. Oh. Karena analog dinilai satu terlalu mahal, alatnya terlalu susah. Kalau sementara digital, kita beli softwarenya, kita beli anunya itu bisa kita Udah langsung dari langsung. rumah gitu Oke, sih. Nah, oke. aku takutnya kalau kami membilang, oh AI apaan tuh AI? Takutnya kami akan menjadi orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, karena
zaman itu pasti ada gantinya gitu. Benar. Kalau dari segi produksi musik untuk yang sekarang, aku kan yang produksi Utkarsa kebetulan aku ya. Mixing mastering aku di Mas Indra, pribadi ya? aku karena kami lebih fleksibel, kami merasa lebih gampang revisinya kalau ngerjain sendiri. Dan kebetulan aku ada privilege, aku belajar Oke. secara otodidak. Nah, untuk AI yang bisa digunakan untuk sekarang itu kayak misalnya gini Mbak, kita udah bikin lagu apa, terasa, ada yang kurang nih ambience-nya nih. Nah, misalnya kita prompting bikin ambience untuk lagu ini, yang keluar mungkin kayak suara ambience atau suara piano yang kecil-kecil, kita masukkan ke project, kita mixing, itu menurut saya masih bisa oke sih. Masih oke ya. Menurut saya. Kalau yang agak ditentang teman-teman musisi kan, wah full AI. Full AI, komersil gitu-gitu ya. Maksudnya AI diciptakan untuk memudahkan teknologi manusia gitu. Benar. Jangan sampai kita yang diperbudak sama AI ya gitu. Yes. Berarti kalau full AI enggak ya? Yes, right. Setuju nggak? Setuju. Alright. Yang percaya katakan amin. Tentang pro kontra AI. Bicara musik ya, kalau musik untuk pro dan kontranya menggunakan AI bebas sih. Kalau saya lebih ke pro ya, ke pro karena musik itu luas. Kita nggak akan bisa berbicara tentang perkembangan teknologi atau idealis tentang bermusik. Jadi menggunakan atau enggak itu bebas sih pilihan. Kalau saya sih lebih ke pro ya. Oke. Asal nggak keterlaluan lah. Oke. juga. Iya, boleh. Soalnya gini, basicnya sama mereka semua. Ide-ide kami itu pasti bisa bisa terbantukan kalau ada AI ini sendiri. Jadi nggak bisa ngomongin langsung pure 100% AI. pro, 100% kontra, nggak juga Nggak gitu. bisa. Jadi kayak gitu aja sih. Oke. Kalau aku sendiri sih posisi untuk pro dan kontra sebenarnya nggak di pro juga nggak di kontra, lebih ke netral aja. Kalau ada AI itu posisinya lebih ke nerima aja. Khususnya buat AI music kadang itu sometimes itu membantu banget. Tapi kadang juga ada dampak negatif juga. Mungkin bakalan membantu buat musisi-musisi yang pemula, kadang kan nggak tahu kayak cara-caranya. Iya, buat referensi. Boleh ya kalau Kadang juga benar. kadang juga buat musisi yang mungkin udah pro gitu, kadang mungkin ada beberapa orang yang nggak punya, wah pakai AI ini dan lain gitu sih. Jadi lebih ke netral aja posisinya. Kita tampilnya. Sebagai arsitek juga gambar gambar. Oh, arsitek tapi main musik ya? Kalau dari aku sih pro dan kontranya itu ya kayak fleksibel aja sih Pak. Kalau kita berbicara tentang musik kan begitu luas di era sekarang kan, banyak teknologi yang lebih bisa membantu kita. Terus kalau dia mungkin aku sendiri kadang juga pakai gitu buat instrumen terus. Nggak boleh. Nggak ikut-ikut. Boleh tapi ya nggak. Kalau gitu nggak bisa Mas. Kalau gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Robo bangunannya. Iya, kalau pakai. robo semua. Salah hitung. Nah itu terus ya mungkin kita nggak bisa menolak Pak ya. Kayak ya tadi kata Mas Indra, kayak dulu zamannya analog, terus zamannya ini kan kita harus mengikuti semua. Benar. Kalau kita iya dipakai. Iya benar. Dan itu menurutku juga sangat membantu sih. Kayak terbantu lah. Kalau kita bingung tuh gimana ya mainin kayak apa-apa gitu bisa. Kita metalcore yang ini nih. Iya. Referensinya daripada kita yang misalnya kita udah suka lagu yang ini tapi pengen Yang lagu lain iya kan bisa itu. Iya, Sangat membantu sebenarnya. benar. Kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang itu kebanyakan kita mancing sih. Waterfucker man. Oke. Sudah dimengerti. Ya, Fisherman, ya. Chemistry-nya oke banget. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Lebih prefer lagu tuh Prefer bagus. aja Mbak, nggak pakai lebih prefer. Prefer. Yes. Ini lagu bagus atau viral dulu? Makasih Kamu, nih. viral atau bagus duluan? Satu kata. Bagus. Viral. Bagus. Oke, yang viral dulu berarti kontra. Karena di zaman teknologi, hampir semua anak dari sekolah SD sampai yang tua sekarang menggunakan
sosmed ya, atau teknologi apapun itu dari laptop atau PC ya. Dan mereka mungkin mengenal itu kadang nggak sengaja dari kayak viral gitu, wah ini kok jelek, wah ini kok jelek tapi lucu, tapi nyenengin gitu. Nah akhirnya kan orang nggak menilai musiknya bagus, enggak, karena mungkin ada kelebihan dia lucu atau yang membuat dia jadi viral ya. Oke. Akhirnya terkenal dari situ. Kalau aku sih itu sih. Berarti viral dulu, nanti baru bagus gitu ya? Ya, Karena nggak nilai itu gitu ya? ya diambil nilai dari viral ya sekarang ya kalau menurutku. Oke, boleh. Sekarang yang bagus boleh diwakili siapa? Ini sih kalau saya kan basicnya karena sudah pernah berbisnis juga. Karena kalau pakai viral tricky juga. Di saat pertama udah viral duluan, tidak bisa mempertahankan apa yang jadi viral tersebut, akhirnya udah hilang begitu saja. Apa? Iya. Jadi kayak nggak cuman sekali itu aja, gitu aja. Nggak long term Nggak gitu ya? long term, betul. Sampai akhirnya kalau bagus itu masih bisa kita bikinin lagi untuk akhirnya jadi lebih jadi viral gitu dari Oke. bagusnya Ada dijadi momennya viral momen, gitu ya? betul. Jadi Oke. kalau dari viral dibagusin sebenarnya bisa nggak salah gitu, cuman ya tricky itu aja sih kalau menurut Oke. saya seperti itu. Duh, lagu kan ada. Oh iya. Sama saya Bebe. Kalau disuruh milih antara lagu itu viral dulu atau bagus dulu, lebih milih bagus karena menurut aku pun sendiri kalau misalnya tahu ada lagu yang viral dan terus ternyata kayak dia tuh mohon maaf jelek gitu ya. Terus aku tuh kayak ya udah nggak bakal cari tahu lagi, lebih ke Oke. first impressionnya aja ke bandnya gitu. Berarti harus bagus dulu ya yang penting. First impression. Oke. Karena jawaban tadi kan subjektif banget ya. Betul. Kalau aku sih lebih ke bikin lagu yang bagus dulu ya. Soalnya biasanya kalau kita berkutat pada viral itu kan banyak sekali kan kayak viral-viral tapi kita susah kayak menikmatin gitu loh, Mbak. Oh benar. Nah, kalau misalnya kita bikin lagu bagus kan lebih kita concernnya itu emang di situ. Terus kita lebih kayak bisa memfokuskan Sama karyanya. ya sama karyanya gitu. Oke. Kalau bagus. Biasanya kan kalau semua lagu-lagu terkenal kan bagus emang. Kalau yang viral kan ya itu ya sudah viral langsung hilang lagi. Benar. Gitu. Oke. Diterima. Kalau saya ya kan tadi ada pilihannya mau viral apa mau bagus dulu. Sebenarnya dua-duanya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jasmine bilang kalau sukanya viral ya tidak ada salahnya karena itu kadang ada benarnya juga. Maksudnya cuma kalau dari pribadi kan nanyanya pribadi ya. Kalau aku pribadi. senang bikin lagu yang bagus dulu karena kalau dari bagus itu sendiri semua orang pasti ada momentumnya. Bara Suara lagunya nah itu rilis tahun berapa, viralnya tahun berapa? Benar. Ada momennya. 420 ya, maksudnya bahkan lagu Black Eyed Peas yang people dying, itu 2000 berapa? 20 tahun kali baru viral. Maksudnya kalau saya pengen bikin karya yang mempresentasikan diri saya. Oke. Baru viralnya tuh bonus lah. Oke. Cuma tidak ada salahnya juga ketika memilih viral. Yes. Karena itu kan kembali lagi masing-masing orang kan ada sendiri. Kalau menurut Mas Kevin? ente? Iya. Oh iya. Diingetin 3 kali. 2 kali kok. Jadi kalau menurut saya secara pribadi ya, maksudnya kalau kenapa dari viral dan bagus, saya lebih memilih bagus karena menurut saya bagus itu kan relatif apanya. Iya. Relatif dan kalau dalam rumahnya Utkarsa juga dalam sebuah workshop juga kita lebih menuntut dalam proses pengkaryaan itu dalam pembuatan lagu dalam workshop menurut saya bagus itu adalah hal yang jujur. Oke. Jadi kita dalam segi pembuatan lagu kita tidak terikat dengan momen-momen yang maksudnya menurut kita bukan dari secara personalnya. Oke. Jadi, Orang lain gitu ya rasanya. Jadi kenapa bagus? Jadi kayak menurutku suatu karya yang baik atau yang bagus ya karya yang terselesaikan untuk secara viral tadi yang kata Mas Indra
menurut kita mungkin kalau viral kan semisalkan udah rezekinya, ada momennya 10 tahun lagi bahkan sampai ya 50 tahun lagi lah. Jadi 2030 tungguin lagu Utkarsa ya. Oke, amin ya. Kita tunggu ya. 2030 tahun lagi berarti lagi. Enggak. 15 tahun. Kalau bisa 55. ya kalau bisa apapun yang terbaik yang penting kami usahakan yang terbaik. 2055 ya teman-teman. Ya sojo aja kesuwen. Oh ya. Oke. Ya begitulah. Oke, sekarang kita mini challenge. Jadi silakan menejamkan mata. Dihafalkan dulu ya wajahnya masing-masing sudah hafal ya posisinya. Tunjuk kayak apa? Langsung ditunjuk aja. Kalau kena matanya juga. Jangan dong. Hafal ya wajahnya ya. Oke. Langsung Ini tutup mata ini. tutup mata. Kemarin oke, sudah siap. Siapa yang suka telat waktu latihan? 1 2 3 tunjuk. Siapa ya? Siapa ya? Aku gak pernah telat Oke. latihan. Oke, tetap pejamkan mata. Oke, sudah di review jawabannya. Oke. Pertanyaan kedua, boleh turun lagi. Siapa yang suka panik waktu ada error-error di panggung? 1 2 3, tunjuk. Oke. Oke, silakan turunkan lagi. Oke. Pertanyaan ketiga, siapa sih yang suka suggest random idea buat bikin lagu kayak ada aja gitu? 1 2 3. Ini kalau telunjukku ada 5 nih tak tunjuk. Oke. Valid ya berarti ya. Silakan diturunkan reviewnya. Oke, terima kasih. Silakan membuka matanya lagi. Ini hasilnya kalau boleh jangan sampai tahu deh nanti perpecahan. Nanti kita bertengkarnya di kolom komen aja boleh ya? Boleh. Upload. Apa di YouTube Pak? Ya, YouTube. Oh, jangan lupa like and subscribe. Yes. Langsung boleh dipromosiin tadi teman-teman Promosi apa? buat lagu baru atau sosial medianya. Oh ya. Yes. Sosial media kita namanya apa? Teman-teman bagi yang mau mendengar Teman-teman bagi yang mau mendengarkan Utkarsa dengan tema ya metallic hardcore terus ada etniknya itu bisa mampir ke kalau mau deep down di Instagram kami @utkarsa_javanica JAVIANIC ya. Nah, kalau mau di YouTube cari aja Utkarsa. Kalau mau di DSP atau streaming cari aja Utkarsa. Nanti kami akan rilis single satu persatu untuk menuju ke album Insya Allah 2026. Terima kasih teman-teman Utkarsa sudah bermain ke Sound Publisher. Semoga sukses terus buat new album dan juga new tournya nanti next week. Terima kasih.